Bapak Surya Paloh wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Soebul Imam. Ya, saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah. Hubungan rangkulan tali silaturahmi pun dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan. Ini bangsa model apa seperti ini? Akhirnya Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet. Tentu pertimbangannya adalah dari evaluasi terhadap kinerja menteri yang bersangkutan. Kalau bicara tentang evaluasi kinerja, saya kira bukan hanya Menteri Nasdem yang layak untuk dievaluasi. Isu didapat Jokowi, gegara Anies Baswedan, elit Nasdem menyatakan siap balik melawan. Keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri seperti mulai kepanasan dengan semakin santernya isu perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Persoalan argumentasinya itu rasional, memang sesuai dengan kebutuhan, atau emosional, atau karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada yang kacau, ada yang baik-baik, ya kan? Nah, itu publik lah yang menilai. Perombakan kabinet itu sendiri menjadi topik yang sangat panas karena terdapat isu bahwa hal tersebut dilakukan untuk membersihkan Nasdem dari kabinet setelah berani mengusung Anies Baswedan. Atas hal tersebut, Effendi mengatakan partainya tak akan diam, bahkan siap bereaksi balik jika hal tersebut benar-benar terjadi. Lihat dan tunggu reaksi kami, kata politisi yang lebih akrab disapa Gus Coy. Kalau di reshuffle, berarti 2 tahun yang akan datang ini apa yang dilakukan sampai 2004? Lihat dan tunggu langkah-langkah nasional. Dirinya mengatakan masyarakat sudah tahu alasan dalam reshuffle kali ini jika hal tersebut benar-benar terjadi. Publik sudah tahu, kita sudah tahu. Jika memang itu terjadi, saya ingin katakan lihat dan tunggu langkah-langkah kita berikutnya, tekan dia. Gus Coy bahkan mengatakan jika memang alasan tersebut karena terkait mantan Menteri Pendidikan yang jadi jagoannya, maka reshuffle kali ini adalah sebuah kezoliman. Nasdem tak akan tinggal diam akan itu. Apalagi jika karena pencapresan Anies, Tuhan tidak tinggal diam, imbuhnya. Menurutnya, Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan. Dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat Gubernur DKI, Anies, kata Gus Coy, tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Justru menurut dia, istana yang kerap melawan Anies. Adakah perlawanan yang dilakukan Anies pada pemerintah pusat? Justru istana yang melawan Anies, ungkapnya. Perilaku Anies selama dia memerintah, perlawanan apa yang dilakukan kepada pemerintah pusat? Tidak ada. Justru pemerintah pusat melakukan perlawanan kepada Anies. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli Rahim, sebagai corong pemenangan Anies di Pilpres beranggapan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu telah memikirkan secara jernih seluruh resiko yang bakal terjadi saat mengusung Anies sebagai capres. Upaya menjegal Mas Anies itu kan bukan baru sekarang. Mencari-cari kesalahan yang pernah dibuat oleh Mas Anies ketika menjadi menteri, itu sudah dicari-cari sejak dulu. Terlebih lagi, Anies digadang-gadang sebagai antitesa Jokowi. Ketika dikatakan bahwa Anies Baswedan itu antitesanya Jokowi, artinya memang bertentangan 180 derajat dengan program-program Presiden Jokowi. Nasdem mendukung Anies seperti mengambil resiko. Saya yakin Surya Paloh beserta seluruh jajarannya sudah memikirkan matang apapun resiko ke depan yang bakal terjadi. Termasuk kata dia ketika Nasdem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat. Namun ia menggarisbawahi, keberadaan Nasdem di koalisi adalah untuk mendukung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019 hingga 2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda.